Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satira Lutfia Zahra Susilo dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah pemanasan global. Yang pertama, apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global sendiri merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, baik laut dan di daratan bumi. Yang kedua, penyebab dan dampak pemanasan global. Penyebab pemanasan global sendiri yaitu yang pertama ada efek rumah kaca. Layaknya sifat kaca yaitu dapat memantulkan infrared dari matahari. Yang kedua ada efek umpan balik. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan uap air juga menghasilkan karbon dioksida. Yang ketiga ada variasi matahari. Akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari yang mampu menaikkan suhu stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Dampak yang dihasilkan dari pemanasan global sendiri adalah iklim yang tidak stabil, meningkatnya permukaan air laut, suhu global cenderung meningkat, gangguan ekologis, dan juga dampak sosial dan politik. Nah, gimana sih penyelesaian masalahnya? Yang pertama, kita bisa menggunakan transportasi umum atau sepeda. Yang kedua, kita bisa meminimalkan penggunaan barang yang mengandung CFC. Nah, barang yang mengandung CFC itu adalah barang yang mengandung klorofluorkarbon, merupakan senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Yang ketiga yaitu mematikan peralatan elektronik saat tak digunakan. Jadi nggak boleh boros nih, kayak mematikan TV kalau nggak ditonton, mematikan kipas angin saat tidak dipakai. Yang keempat yaitu kita harus hemat air. Yang kelima ada reduce, dan recycle. Apa sih reuse itu? Reuse berarti menggunakan kembali. Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Contohnya, gunakan reusable atau piring, botol minum, dan alat makan yang bukan sekali pakai. Gunakan wadah yang dapat digunakan kembali untuk menyimpan makanan, bukannya aluminium foil dan bahan plastik lainnya. Reuse kemasan dari bahan karton untuk pengiriman barang. Gunakan kembali koran lama untuk membungkus dan mengepak barang. Berbelanja ke toko dengan tas kanvas daripada menggunakan tas kertas dan kantong plastik. Selanjutnya ada reduce. Reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya, langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah, terutama produk yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa terurai secara alami di alam. Misalnya, yaitu produk berbahan dasar plastik. Selanjutnya ada recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Dengan demikian, produk baru dari hasil daur ulang tersebut bisa dimanfaatkan kembali dan gak hanya menjadi tumpukan sampah yang dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya yaitu menjadi vegan. Diterbitkan dalam jurnal sains penelitian oleh Oxford University di Inggris dan lembaga penelitian pertanian Swiss, Agroscope, mengemukakan bahwa daging dan produk susu berkontribusi sebanyak 18% dari semua kalori dan 37% dari semua protein. Produksinya menggunakan 83% lahan pertanian dan menghasilkan 60% dari emisi gas rumah kaca industri pertanian. Produksi daging melibatkan produksi pakan dan kerap mengakibatkan pengundulan hutan, khususnya hutan hujan tropis. Karenanya, terapkanlah pola hidup vegan untuk menyelamatkan bumi kita. Selanjutnya yaitu menanam pohon. Dan yang terakhir, ajarkan cara-cara ini kepada orang-orang lain agar bumi kita bisa terselamatkan dari pemanasan global. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.